Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita bertemu lagi di acara podcast Waras KB Show episode ke-4. Nah, di episode kita pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber tamu yang sangat istimewa. Nah, beliau ini adalah seorang penyintas TB resisten obat juga, yang kesehariannya sebagai peer educator atau pendamping pasien TB resisten obat di kota Surabaya. Baik, siapa beliau? Langsung aja kita kenalan ya. Selamat siang. Ya, selamat siang Mas Firman. Ya, Mas bisa perkenalan ke teman-teman semua, siapa sih Masnya, dari mana, kemudian kesehariannya seperti apa? Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya Mas Firman. Perkenalkan, nama saya Rian dari kota Surabaya yang sehari-hari bekerja sebagai pendamping pasien resisten obat di Dr. Sutomo Surabaya. Terima kasih. Oke, baik. Kita langsung lanjut ke acara bincang-bincangnya ya, Mas Rian ya. Nah, saya mau tanya, kesehariannya Mas Rian tadi kan sebagai pendamping pasien TB resisten obat ya, Mas ya? Ya, betul. Bisa diceritakan ke teman-teman, Mas, itu pekerjaannya seperti apa sih, Mas? Sebenarnya pekerjaannya sih, ya bukan pekerjaan sih, cuma kita sering mendampingi pasien ketika waktu minum obat, terus waktu pertama kali datang ke layanan. Kalau pasien nggak seberapa paham dengan layanan, kita bisa bantu. Seperti itu aja. Untuk pendampingannya sih kayak seperti biasa sih. Waktu minum obat kita dampingin, waktu pasien ada keluhan kita cuma beri masukan aja. Oke, berarti itu pendampingannya mulai dari awal pengobatan sampai sembuh ya, Mas? Iya, betul Mas Firman. Nah, itu durasinya sampai berapa lama sih, Mas? Biasanya sih kita nggak terlalu lama ya. Takutnya pasiennya itu kayak bosen lihat kita. Jadi ya maksimal 5-10 menit aja kita menemani. Berarti pasien itu ada bosennya ya juga yang ngelihat kita. Setiap hari lihat kita nanti bosen nanti pasiennya. Oke, gitu. Baik. Lalu dengar-dengar nih, selain pendampingan pasien TBRO, Mas Rian ini juga sebagai responder hotline ya, Mas ya? Iya, betul Mas. Nah, itu seperti apa sih, Mas? Sebenarnya ini awalnya itu programnya Pop TB, Mas. Jadi di Indonesia ini ada 14 provinsi yang berjalan. Dan salah satunya yang di Jawa Timur itu ya kebetulan di Surabaya dan dekat yang menjalani. Itu ya alhamdulillah sih kita bisa menjalankan tugas dari Pop TB ini dengan baik gitu. Tujuan dari responder itu, jadi saya menerima keluhan dari teman-teman pasien, apa yang keluh kesah mereka itu saya tampung. Jadi mereka itu menghubungi saya melalui WA, dan di situ mereka itu banyak curhat tentang efek samping atau masalah enabler. Sebenarnya sih banyak sih kalau bercerita tentang isi apa di dalam. Berarti memang tujuannya untuk membantu pasien memfasilitasi permasalahan yang mereka hadapi ya? Iya, benar. Mulai dari enabler, kemudian efek samping obat, dan keluhan-keluhan lainnya. Iya. Dan itu pun kita melakukan bukan di Surabaya aja ya, jadi di luar Surabaya seperti di Kota Gresik atau Lamongan, Sidoarjo gitu. Jadi yang dari selain luar kota Surabaya, di kota-kota lain juga bisa mengakses nomor tersebut ya? Iya, bisa. Berarti di sana ada nomor itunya? Kita sudah menyebarkan seperti banner gitu di RSUD teman-teman yang di luar kota itu. Gitu. Lalu yang memotivasi Mas Rian untuk mau gabung di hotline responder itu seperti apa? Kalau itu sih, itu kembali lagi ya dari saya sendiri. Saya juga penyintas. Waktu dulu nggak ada nih orang-orang yang mau bantu seperti kita ini pendamping. Jadi motivasi saya itu kasihan kalau pasien nggak ada yang
bantu seperti kita ini, mereka bingung mau tanya ke siapa, ya itu motivasi saya biar teman-teman pasien itu nggak bingung mau tanya-tanya kemana lagi. Nah, kemudian di dalam responder ini jenis dukungan atau layanan yang Mas Rian berikan ke pasien atau ke orang yang mengakses nomor layanan tersebut itu seperti apa? Biasanya sih by WA sama by telepon. Di layanan hotline sendiri itu ada jamnya, ya. Tapi insya Allah sih saya nggak mematok dari jam itu. Ketika ada teman-teman pasien menghubungi saya, insya Allah saya respon. Itu maksudnya bagaimana? Di awal memang ada jam layanannya? Ada. Nah, menurut saya jamnya itu nggak Nggak cocok. Nggak cocok. Jadi jam berapa sampai jam berapa itu Mas dulu? Sepertinya itu jam 3 sore sampai jam 5 kalau nggak salah. Oh, cuman malah sore ya? Iya. Harusnya kan orang aktifnya pagi ya Mas. Kemudian sekarang berarti Mas Rian melayani istilahnya 24 jam? Iya, pokoknya ada pasien WA atau telepon, ya saya layani. Wah, bagus sekali itu teman-teman. Nah, baik Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Terkait hotline tersebut, bagaimana sih cara pasien TBC yang khususnya di Jawa Timur ya Mas ya? Iya. Di Jawa Timur ini dapat mengakses layanan hotline responder kesehatan mental tersebut. Baik Mas Firman. Untuk mengakses hotline ya, kita bisa melalui by WA. Ya, mungkin nanti bisa dihubungi di nomor di bawah ini ya. Oh ya, jadi teman-teman nanti yang mau mengakses layanan responder hotline kesehatan mental, teman-teman bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Rian kalau mau minum nggak apa-apa, silakan. Mungkin lagi haus. Aman-aman. Baik, kemudian bagaimana responder hotline dalam hal ini Mas Rian ya, kesehatan mental berkolaborasi dengan layanan kesehatan untuk memastikan pasien tersebut yang melaporkan keluhannya mungkin ke Mas Rian dalam mendapatkan perawatan mereka. Itu berarti contohnya seperti kayak pasien melapor ke hotline. Terus kemudian bagaimana, misal ya ada pasien yang mengeluh, Mas saya punya efek samping obat yang berat nih, terus saya harus gimana? Nah itu seperti itu, kiatnya seperti apa untuk menghubungkan ke layanan kesehatan? Biasanya sih saya kalau yang di Surabaya sendiri itu saya berkomunikasi dengan komunitas gitu. Jadi saya menghubungin komunitas yang ada, kan di situ ada pendampingan. Nah, jadi ketika pasien itu curhat ke saya ke hotline, nah terus saya menyampaikan balik ke pendamping agar pasien tersebut bisa dibantu mengakseskan ke dokternya. Jadi kasarannya itu pasiennya itu konsultasi nggak sendiri, jadi bisa dibantu ngomong. Tuh, jadi kalau untuk yang di luar kota, di lain Surabaya itu sama, saya juga akan koordinasi dengan komunitas yang ada di tempat itu. Oke. Saya kepo nih, penasaran. Sejauh ini apa Mas Rian sudah mendapatkan banyak keluhankah dari orang-orang? Kalau keluhan sih ada, cuman kebanyakan itu bukan ke efek samping, melainkan itu ke enabler. Oh, beda lagi ya? Iya. Apa itu enabler itu Mas? Enabler itu adalah bantuan transport. Itu dari Global Fund ya. Yang diturunkan untuk pasien datang ke layanan. Nah, kebanyakan pasien itu menanyakan itu gitu. Jadi ya saya komunikasikan lagi kepada pihak yang terkait soal hal ini ya, enabler gitu, ini ya. Iya. Oh, justru malah yang efek samping malah jarang ya orang yang jarang ya. Kan mungkin kalau efek samping itu pasien-pasien yang baru-baru aja. Untuk yang lama mungkin sudah bisa mengatasi sendiri biasanya, jadi nggak perlu lapor, biasanya sudah bisa ngatasin sendiri ya. Mungkin malah ke segi ekonomi, bukan lagi
efek samping. Nah, kalau misal seperti ini unik nih. Kalau misal ada orang ya mengeluh ke Mas Rian soal ekonomi, Mas, saya lagi nggak punya duit untuk pergi ke layanan kesehatan. Solusi dari Mas Rian sendiri gimana, Mas? Kalau itu memang saya batasi ya. Mm-mm. Kita kan juga hanya sekedar membantu saja, tapi kita juga harus membatasi gimana caranya kita mengatasi pasien tersebut tanpa apa ya, nggak seluruhnya kita bantu, jadi kita hanya kasih solusi aja gitu. Jadi kita mengingatkan kalau obat ini tuh perlu untuk kesehatan, itu aja. Ya kan, Jadi kita kan nggak menutup kemungkinan ya, karena segala sesuatu itu bisa masuk ke responder hotline tersebut. Iya. Kalau misal ada orang curhat masalah percintaannya seperti itu, kan bisa aja jadi nanti ada. Mungkin ya ada orang iseng-iseng seperti itu, apakah ada juga sih, Mas? untuk saat ini belum ya. Toh kalau misalkan ada nanti saya alihkan ke ke apa namanya, tujuan responder ini apa gitu. Kalau nanti curhat masalah itu nanti malah Beda kemana-mana. lagi ceritanya ya. Oke, baik, kita lanjut. Momen menyenangkan yang pernah dialami Mas Rian sebagai responder hotline ini apa? Momen menyenangkan sih, waktu itu saya dapat klien itu nggak mau WA, tapi telepon. Dan teleponnya itu mesti malam. Jam berapa, Mas? Ya jam 8 sampai jam 10 gitu. Alasannya nggak bisa ngetik. Jadi dia itu curhat masalah efek samping, habis itu masalah enabler, habis itu saya ditinggal tidur. Sama orangnya? Iya. Tapi teleponnya nyala? Nyala. Kok bisa? Ini unik ya? Iya. Jadi kayak curhat sama pasangannya sampai ditinggal tidur tuh. Iya. Itu sekali aja itu terjadi atau? Ya besoknya klien itu telepon lagi, Mas maaf ya, minta maaf saya tadi malam ketiduran. Oke. Ini unik sekali ya. Kemudian bagaimana cara Mas Rian ini menjaga keseimbangan nih antara pekerjaannya Mas Rian sebagai pendamping, kemudian sebagai responder hotline juga, dan kemudian sebagai dengan kehidupan pribadinya Mas Rian. Ini bagaimana cara mengatur ini semua? Kalau menurut saya sih nggak terlalu berat-berat banget ya, karena kan kita setiap harinya tuh megang handphone ya. Jadi ya seperti ya kayak biasa aja, ada klien WA ya kita jawab gitu aja. Jadi nggak menuntut waktu untuk harus jam sekian kita harus fokus ke hotline gitu, enggak. Jadi saya kan juga melayaninya kan ya hampir 24 jam, ketika ada aduan ya saya layanin gitu. Ya, karena kan itu memang lewat telepon ya, by phone ya. Iya. Jadi kan nggak setiap saat juga orang akses seperti itu, jadi masih bisa iya, fleksibel gitu. Mas Rian, saya juga baru dengar kabar ya bahwa ada juga website laportbc.id itu, yang jadi website untuk sama juga laporan keluhan pasien-pasien atau masyarakat di luar sana terkait pelayanan tuberkulosis. Nah, bisa diceritakan apakah si hotline ini, responder ini dengan aplikasi Lapor TBC ini sama atau enggak sih? Sebenarnya kalau hotline yang di Lapor TBC itu ya bersangkutan sih Mas, karena hotline juga dicantumkan di dalam websitenya Lapor TBC. Nah, di situ tergantung kebutuhan pasiennya itu apa. Jadi di situ kan macam-macam ya, tentang apa enabler atau butuh apa namanya bantuan dari hotline, ada yang dari paralegal. Kalau dari Lapor TBC sebenarnya macam-macam, tapi hotline juga ada di dalam situ. Jadi mungkin teman-teman yang di luar sana itu bisa mengakses hotline melalui Lapor TBC itu. Mungkin nanti kita bisa bagi linknya ya ke teman-teman mungkin yang butuh. Jadi teman-teman bisa mengakses Lapor TBC itu. Iya, jadi linknya nanti kita tampilkan di akhir acara ya. Kita tampilkan. Itu gratis kok, nggak dipungut biaya ya. Terus aksesnya juga mudah. Tinggal nyantumin
tinggal daftar aja untuk login, terus tinggal pilih kebutuhan teman-teman apa. Jadi di era seperti ini kita semakin dipermudah ya dengan teknologi. Jadi teman-teman yang di luar sana mungkin punya keluhan terkait layanan medis atau apapun itu yang berhubungan dengan tuberkulosis, bisa nih menghubungi laportbc.id juga, yang linknya dan scan barcode-nya kita tampilkan ya nanti di acara ini. Baik, Mas Rian, mungkin Mas Rian ada pesan-pesan untuk masyarakat di luar sana terkait keberadaan responder hotline ini. Untuk teman-teman yang di sana tidak perlu sungkan-sungkan untuk menghubungi responder ya, karena di sini kita ada untuk melayani teman-teman yang ada di sana ya. Jadi saya siap membantu teman-teman untuk curhat tentang keluhan atau enabler atau apa yang lainnya. Jadi teman-teman nggak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi responder. Ya, baik, teman-teman di luar sana yang memang butuh bantuan terkait keluhan yang dihadapi pada saat pengobatan TBC ataupun pasca pengobatan ataupun terkait layanan TBC, teman-teman bisa nih, nggak usah sungkan-sungkan ya, langsung aja hubungin responder hotline yang nomornya tertera di bawah ini. Jadi nanti bisa langsung ngobrol dengan adminnya yaitu Mas Rian. Oke, ditunggu ya. Baiklah kalau begitu, sebelum kita akhiri bincang-bincang podcast kita pada pagi hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih ya pada Mas Rian. Ya, terima kasih Mas Firman. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara podcast ini menjadi narasumber di sela-sela kesibukannya. Iya, Mas. Baiklah kalau gitu, sebelum kita akhiri acara podcast ini, ada baiknya teman-teman memfollow IG Rekat, Facebook, dan juga YouTube ya, tertera di bawah ini nih. Dan jangan lupa untuk yang tadi mungkin mempunyai keluhan terkait masalah terkait tuberkulosis, bisa menghubungi responder hotline juga yang nomornya juga tertera di bawah ini. Atau teman-teman yang ingin juga mengakses laportbc.id, teman-teman bisa langsung juga men-scan barcode yang ada di sini, di tengah ini, atau langsung ke link yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Sekian dulu acara podcast Waras KB Show pagi hari ini. Semoga kita bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.